Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh datang menyembah kepada Tuhan. Pagi yang indah ini di mana kita belum memulai aktivitas kita menyembah Tuhan terlebih dahulu, kita berkomunikasi, kita membangun mezbah pada pagi hari ini. Baik, kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini, buat kebaikan Tuhan. Semalaman kami boleh tidur dengan baik, dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat nafas hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, yang di dalamnya ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, Engkaulah Tuhan, penolongku. Engkau Tuhan, penghiburku. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan, tempat perlindungan, kota benteng yang teguh. Engkaulah sukacita kami, Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Oh, terima kasih Tuhan, Allah kekuatanku. Oh, sumber kehidupanku, kami angkat tangan menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatan kami, sumber kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Yesus, Kau segalanya. Oh, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, biarlah Engkau berbicara bagi kami Tuhan pagi ini lewat firman-Mu, agar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Kami mau memulai hari ini dengan melandaskannya kepada firman Tuhan. Tegur kami, nasihati kami, bimbing kami, bangunkan kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin.
Iya, shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Saya percaya keadaan kita semua baik, luar biasa. Ya, dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan karena itu kita percaya bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus berserah kepada Tuhan, ya, dan firman-Nya juga itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita, ya, agar ya kita semua boleh senantiasa di dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan terambil hari ini dari Mazmur 27, ya. Mazmur 27 ayat yang keempat, saudara, ya. Mazmur 27 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, ya, ini adalah Mazmur Daud, ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan, ya, dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, firman ini ya adalah Mazmur Daud, ya, ini dari Daud, penulisnya adalah Daud, saudara. Dia berkata, ya, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, ya. Hari ini apa yang kita minta kepada Tuhan? Semua kita punya banyak permintaan, semua kita punya banyak kemauan, punya banyak keinginan. Ya, tapi mari kita belajar seperti Daud, dia bilang kepada Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Saudara, penting bagi kita di hidup ini tahu apa sih yang paling kita ingini dalam hidup ini. Apa sih satu-satunya yang paling kita mau di hidup ini, sehingga itulah yang menjadi landasan atau ya harapan yang paling kita minta di dalam doa. Ya, kita belajar Daud itu berkata satu hal, ya, satu hal ini loh yang telah aku minta kepada Tuhan dan itulah yang kuingini. Hari ini kalau kita semua mau belajar introspeksi diri, bertanya pada diri, ya, ada hal apa yang paling kita ingini, ya, yang menjadi keinginan dan permintaan dan doa kita pada Tuhan. Apakah itu uangkah? Apakah itu rumahkah? Apakah itu persoalan-persoalan duniawi? Atau sesuatu yang bersifat kekekalan seperti Raja Daud, dia yang meminta sesuatu yang sangat-sangat rohani dan luar biasa, saudara. Ketika menyebut rumah Tuhan dan bait-Nya, ya, Daud mungkin menunjuk pada kemah suci di Gibeon. Ya, pada tempat yang dia bangun untuk meletakkan tabut perjanjian. Atau bait suci yang akan dibangun oleh anaknya Salomo. Daud mungkin memikirkan bait suci karena dia membuat banyak rencana untuk bait suci itu. Ya, Daud juga mungkin memakai kata bait untuk menunjuk kepada hadirat Tuhan. Ya, itu juga bisa mewakili bait suci itu, yaitu tentang hadirat Tuhan. Salah satu kerinduan terbesar dari Daud, ya, adalah untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap hari seumur hidupnya. Ya, namun sayangnya ini bukanlah kerinduan terbesar dari banyak orang Kristen, ya, dari banyak orang percaya hari-hari ini. Apakah yang paling kita rindukan, saudara? Apakah yang paling kita nanti-nantikan di hidup ini? Apakah kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan dan hadirat-Nya, ya, seperti Daud yang meminta sesuatu yang bersifat kekekalan. Dia berkata, ya, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Kita tahu bersama kehidupan Daud ini sangat luar biasa. Dia itu selalu punya kerinduan untuk membangun kembali bait suci, saudara, bait Allah. Ya, dia rindu, ya, satu kali dia pernah berkata, ya, aku merasa tidak enak, masa aku sudah membangun istanaku baik, ya, mewah, megah, tetapi aku tidak membangun bait Allah. Ya, sehingga Daud memerintahkan orang untuk mengambil, ya, tabut Allah untuk diletakkan dan dikembalikan ke tempat asalnya.
Kita tahu bersama saudara ya, kerinduan Daud yang paling luar biasa, yang paling dia inginkan dalam hidupnya adalah selalu diam dan berada di dalam hadirat Tuhan. Itulah kuncinya kenapa Daud itu menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itulah kunci kenapa Daud itu diberkati oleh Tuhan. Dia tidak meminta yang lain. Daud tidak meminta kekayaan. Daud tidak meminta kehormatan. Alkitab berkata, satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang sangat aku ingini, kata Daud, ya, yaitu diam di rumah Tuhan. Ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hanya orang-orang yang terus tinggal dalam hadirat Tuhan, hanya orang-orang yang selalu rindu berada di bait-Nya Tuhan, mereka lah yang akan melihat kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Bukan hanya berbicara tentang berkat materi, uang, kedudukan, jabatan, harta, enggak. Kemurahan Tuhan itu juga berbicara tentang penyertaan yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita, hati yang bersyukur, berkat-berkat rohani. Ya saudara, karena itu saya selalu berkata, jangan iri dengan orang kaya saudara. Belum tentu orang kaya itu lebih berbahagia dari kita. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tetapi orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika kita mungkin hanya memiliki yang pas-pasan, bahkan mungkin kita makan juga sederhana di rumah. Ya, yang menjadi kunci kebahagiaan tuh bukan soal apa yang kita makan, tetapi ya bagaimana hidup kita di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Saya sudah banyak melihat ada begitu banyak kehidupan orang-orang yang lebih berbahagia dibanding orang-orang yang kaya tanpa Tuhan, saudara. Ya, yang kita butuhkan hanyalah Tuhan. Dan kenapa? Karena ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati kemurahan Tuhan, berkat Tuhan secara rohani, damai sejahtera, sukacita, ya bahkan ucapan syukur itu lebih dari uang yang tidak ternilai harganya. Bahkan kesehatan, saudara. Ya, ada begitu banyak hal yang harus kita syukuri di hidup ini. Ya, karena itu mari kita belajar berkata seperti Daud, yang kami inginkan hanyalah tinggal dalam hadirat-Mu. Termasuk saudara bangun pagi jam 5 untuk ikut mesbah syukur. Ya, saudara ikut mesbah doa malam, itu juga adalah salah satu cara saudara sedang ya berusaha tinggal dalam bait-Nya Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, untuk menyaksikan, ya mengalami. Ya, kenapa? Karena ada banyak orang menyebut dirinya Kristen tetapi tidak mengalami kemurahan Tuhan. Ada banyak orang yang menyebut dirinya bahkan pelayan Tuhan, tidak pernah menikmati kemurahan Tuhan. Ya, tidak menikmati bait-Nya dan hadirat-Nya di dalam hidup kita. Saudara, selalu saya berkata, orang yang paling bahagia adalah orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Ketika kita bisa menyanyi dan meneteskan air mata, itu sebuah anugerah. Ketika kita mampu bersyukur bahkan di dalam keadaan yang rasanya kita mau putus asa, itu adalah kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Ketika kita mampu bersyukur dalam keadaan yang rasanya tidak enak, itu kemurahan Tuhan. Ketika kita masih bisa berkata, Tuhan baik, sekalipun mungkin hari ini saya sedang terlilit hutang, mungkin hari ini saya sedang sakit Tuhan, tapi saya mau berkata, Tuhan Engkau baik dan aku mengucap syukur, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetaplah percaya dan tetaplah setia. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan membawa kita untuk menikmati, ya menikmati hadirat-Nya, menikmati kebaikan-Nya, menikmati anugerah-Nya dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah putus asa. Ayat yang kelima dia berkata, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, berbicara tentang apa? Di dalam hadirat Tuhan itu adalah perlindungan kita. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan tidak gampang diserang iblis. Orang yang berada dalam hadirat Tuhan tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk kecewa. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan tidak mudah untuk bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia aman di dalam covering, di dalam perlindungan hadirat Tuhan. Mari jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk terus mencari Tuhan. Kita terus berdoa dan percaya bahwa
Ya, ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi tempat perlindungan dan kota benteng bagi saudara dan saya. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami tahu lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami ada di tempat yang lain. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk senantiasa rindu akan kediaman-Mu, rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Karena kami tahu berada dalam bait Tuhan, itulah yang membuat hidup kami berbahagia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik diam di bait-Mu Tuhan. Kasih Bapa, ajar kami bersyukur, ajar kami untuk selalu diam dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti Daud yang memiliki kerinduan untuk tetap tinggal dalam bait-Mu, biarlah itu juga menjadi kerinduan kami seumur hidup kami. Tidak akan lepas dari hadirat-Mu Bapa, karena itulah yang memberikan kami kekuatan agar kami boleh menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh menikmati bait-Mu Tuhan. Bahkan kami dan keturunan anak cucu kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini terus setia berada di mezbah syukur, membayar harga setiap pagi memuji menyembah Tuhan. Itulah sebuah bukti kerinduan kami untuk ada dalam hadirat-Mu Bapa. Diberkatilah setiap mereka yang selalu rindu datang kepada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati semua mereka yang adalah masalah yang berat, Tuhan lepaskan. Semua yang pergumulan-pergumulan kami apapun itu Tuhan, Engkau yang menjawab. Kami menaruh harapan kami hanya kepada-Mu Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan kami percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri tetap ada dalam satu kesatuan. Indonesia dilawat Tuhan dengan hujan pertobatan. Terima kasih Bapa. Kami membawa setiap mereka yang hari ini bekerja di dalam kota, di luar kota, di rumah, di luar rumah. Tuhan menyertai, memberkati, bahkan apapun yang kami lakukan hari ini mendatangkan perkenanan Tuhan. Apa saja yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil, dan hidup kami menjadi tanda dan berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom, dan selamat beraktivitas.